Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semuanya. Eh, Terima kasih telah hadir dan berpartisipasi di acara meditasi online. Eh, yang ini merupakan kelanjutan dari retret kita pada hari suci Paskah 2 minggu yang lalu sebetulnya. Eh, Jadi karena ada banyak juga permintaan dan juga reaksi yang positif terhadap retret online yang kita berikan 2 minggu yang lalu, maka kita pikir mungkin kita bisa mencoba melanjutkan program meditasi online based on spiritual exercise of Saint Ignatius, yaitu latihan rohani Santo Ignatius dari Loyola. Tapi kita akan mencoba menawarkannya 1 minggu sekali karena kita tidak bisa secara intens seperti retret kemarin. Itu khusus saja. Mungkin kita bisa retret seperti itu lagi menjelang Natal atau waktu tertentu. Tapi untuk sementara kita coba tawarkan ini seminggu sekali. Bagi yang baru pertama kali ikut dan juga yang sudah ikut retret 2 minggu yang lalu, ada baiknya kita melakukan quick review saja. Ini bukan bermaksud untuk menghina ingatan kalian atau apa, tapi ada baiknya selalu kalau kita bisa mereview sedikit apa yang kita lakukan dan step-stepnya bagaimana. Baiklah, saya cuma akan mengadakan quick overview seperti yang saya katakan sebelumnya. Kita akan jadi kita akan bertemu setiap hari Sabtu, hari Kamis maksudnya, jam 8 malam selama 7 minggu ke depan. Jadi itu program kita. Sedikit overview latihan rohani atau spiritual exercise itu pertama kali ditulis oleh Saint Ignatius Loyola, Santo Ignatius Loyola, pendiri Jesuit, Serikat Yesus. Jadi dia mengajarkan cara berdoa yang berbeda, yang menggunakan imajinasi, dan kita bisa berdialog langsung dengan Yesus atau orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Ini biasanya dalam bentuk 30 hari retret yang hening bagi para Yesuit, tapi sudah lama, sudah 50 tahun terakhir dikembangkan untuk orang-orang awam juga, dan kita katakan ini retret dalam kehidupan sehari-hari dan bisa berbagai macam bentuknya. Awalnya ini dengan spiritual director yang retret panjang seperti itu, tetapi kalian juga bisa mencoba prakteknya sehari-hari tanpa ada spiritual director. Untuk retret panjang tentu ada pembimbing rohani. Kita mencoba mengadaptasi ini dalam konteks saat ini, jadi dengan program online. Jadi sekedar overview saja ini mengapa kita mengadakan program ini. Kemudian tujuannya seperti yang katakan beberapa minggu yang lalu, sama masih kita tetap mengenal Yesus lebih baik, dan juga selama masa-masa social distancing dan shelter in place kita bisa mengembang spirituality untuk latihan secara pribadi di rumah masing-masing dan mengisi waktu segala macam seperti itu. Jadi tumbuh secara spiritual dan juga tumbuh dalam rahmat Tuhan, dan tentu akhirnya juga bisa membebaskan diri kita dari any disorder attachment atau rasa lekatnya tidak teratur yang sebenarnya bisa menghantui semua orang seperti itu. Seperti saya katakan sebelumnya, rekomendasinya find a good prayer space in quiet room or comfortable chair that's highly recommended. Seperti itu. Tapi do your best for you, gitu ya. Kalau misalnya kalian merasa dia sempat tidur lebih baik, oke, silakan saja. Kalau memang itu help you to pray. Rekomendasi kalau ada candle atau ada icon
ada patung Bunda Maria, itu juga cukup baik. Ya, sekedar rekomendasi saja. Dan try to minimize the distractions. Sebaiknya tidak makan dulu, atau jangan minum, atau juga turn off your cell phone untuk sementara saja. Don't worry about emergency, karena 20 tahun yang lalu juga pre-cell phone era, I think that the world keep going on without cell phone kalaupun ada emergency ketika itu ya. Oke, kita akan meditasi selama 30-40 menit. Saya akan membimbing dan kemudian sisanya kita akan sharing. Dan juga selama 7 minggu ke depan saya harap kita semua bisa berdoa secara pribadi di rumah. Jadi ini cuma overview saja untuk program-program kita. Baiklah, kita mulai dulu dengan doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap musuh yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Bersama para kudus, kami pun memuji Engkau selama-lamanya. Amin. Jadi sesi pertama kita akan melakukan meditasi, judulnya Walking with Jesus to Emmaus. Jadi berjalan bersama Yesus ke Emmaus. Tema yang kita pakai selama 7 minggu ke depan itu adalah tema resurrection, kebangkitan Yesus. Kita sering berpikir bahwa, atau orang banyak berpikir bahwa kebangkitan Yesus cuma pada hari Minggu Paskah saja. Paskah sudah selesai 2 minggu yang lalu, sudah. Tapi kalender gereja mengatakan masa Paskah itu sebetulnya yang 40 masih panjang selama sampai pada masa Pentakosta, sebetulnya sampai 50 hari. Jadi kita selama ini masih pada masa Paskah. Jadi untuk itu kita ke depan akan mencoba melakukan meditasi ini untuk mendalami kebangkitan Yesus supaya lebih dekat dengan kita. Nah, rahmat apa yang kita ingin cari selama ini? Kita minta kepada Tuhan agar kita bisa rejoice secara intens gitu. Jadi kita bisa bergembira secara intens terhadap kebangkitan Yesus. Jadi itu yang rahmat kita cari, rahmat untuk bisa bergembira atau bisa merayakan kebangkitan Yesus dengan hati yang meriah. Jadi itu yang ingin kita cari. Baiklah, jadi kita akan mulai meditasi ini secara pelan-pelan. Kita bisa mengambil sikap. Saya akan memainkan musik di latar belakang untuk membantu meditasi. Jadi kita bisa mengambil sikap yang berdoa. Saya sarankan untuk tutup mata. Tapi jikalau tidak bisa, kalian coba pandang saja foto yang ada di depan screen, yaitu 2 orang bersama Yesus berjalan ke Emmaus. Seperti itu bisa membantu. Tapi yang lain saya sarankan untuk menutup mata dan kita bisa mengambil sikap yang rileks ataupun posisi doa yang baik. Dan bagi yang baru pertama kali ikut, ini saya sarankan untuk mengikuti saja dulu prosesnya. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa bahas lebih lanjut. Just be patient. Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar diberikan rahmat untuk bisa bergembira secara meriah terhadap kebangkitan Yesus, sehingga hati kita bisa dipenuhi rasa gembira dan meriah tersebut.
Perlahan-lahan kita bisa mulai mengatur napas dulu, mungkin dengan menarik napas panjang dan kemudian dilepaskan. Lakukan itu selama beberapa kali. Saya akan mulai membacakan perikop dari kitab suci untuk membantu kita dalam doa dan meditasi kita pada malam hari ini. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah kamu dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu supaya masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia, sebuah kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sekarang saya mengundang saudara-saudara untuk menggunakan imajinasi kalian, membayangkan perjalanan ke Emmaus. Bayangkanlah suasana jalan tersebut. Anda saat ini berjalan dengan seorang teman. Entah itu siapa. Bayangkanlah kalian berjalan. Rasakanlah suasana sekitar tempat kalian berjalan tersebut.
Lokasi yang kalian bayangkan tidak mesti di Yerusalem, tapi juga bisa di tempat yang kalian familiar, atau di San Jose, atau dimanapun itu berada. Gunakan imajinasi kalian. Sambil terus berjalan bersama teman kalian tersebut, bayangkanlah suasana jalan yang entah itu berdebu ataupun penuh pohon rindang. Rasakanlah suasana pada hari itu. Mungkin panas terik atau angin yang berhembus, sepoi-sepoi. Rasakanlah suasana pada hari itu ketika kalian berjalan. Bayangkan sekarang ada orang asing yang tidak kalian kenali mendekati kalian berdua. Dan dia bertanya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Bayangkan orang asing tersebut datang mendekati kalian, dan kalian pun mulai berbicara kepada dia setelah dia bertanya. Sekarang bayangkan kalian berjalan bersama orang asing tersebut. Kalian terus berjalan dan berbicara dengan dia. Lanjutkanlah percakapan tersebut dengan orang asing tersebut yang tidak kalian kenali, dan kalian pun berbicara dengan dia. Dengarkanlah juga sekarang apa yang ingin dikatakan oleh orang tersebut kepada kalian. Dengarkanlah suaranya. Dengarkanlah apa yang dia katakan terhadap cerita tentang kebangkitan Yesus.
Sambil terus berjalan, bayangkan dia berkata sesuatu kepada kalian. Sekarang saya akan membacakan kelanjutan cerita dari kitab suci, dan kalian bisa mendengarkan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan meditasi ini. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dan berkata, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Kita kembali ke dalam meditasi kita. Bayangkan kalian telah mendekati Emmaus, tempat yang telah kalian tuju. Bayangkan kampung tersebut atau kota tersebut dalam imajinasi kalian. Suasana hari yang sudah mulai senja dan mulai gelap. Bayangkanlah suasana malam tersebut ketika kalian mendekati Emmaus. Sekarang bayangkan kalian sudah sampai ke tempat yang kalian tuju dan orang asing itu ingin pergi, tapi kalian mencoba mengundang dia tinggal bersama kalian.
Sekarang kalian bayangkan kalian masuk ke rumah tersebut bersama orang asing tersebut. Bayangkanlah suasana di dalam rumah. Mungkin rumah yang sederhana ataupun rumah yang mewah. Atau apapun rumahnya tersebut. Mungkin berbatu bata atau kayu. Bayangkanlah tempat kalian masuki malam tersebut. Sekarang bayangkan meja makan yang telah tersedia makanan di atasnya, dan kalian pun siap duduk makan dengan orang asing tersebut. Bayangkanlah suasana makan malam di rumah tersebut dan di meja tersebut. Sekarang bayangkan orang asing tersebut mengambil roti, ia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan membagikannya kepada kalian semua, dan rasakan apa yang terjadi saat itu, atau apa yang kalian alami ketika ia memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya kepada kalian. Kitab suci mengatakan hati kalian berkobar-kobar ketika kalian tahu bahwa Yesus telah hadir di tengah kalian. Rasakanlah momen tersebut di mana kalian melihat Yesus hadir di tengah kalian.
Sekarang bayangkanlah kalian segera ingin bangun berdiri dan berangkat ke Yerusalem untuk memberitakan berita tersebut kepada murid-murid yang lain. Akan tetapi pada momen ini saya ingin meminta kalian membayangkan bahwa Yesus masih hadir di situ dan Dia memutuskan untuk berjalan dengan kamu. Gunakanlah saat ini untuk berbicara langsung kepada Yesus. Bayangkan kalian kembali ke Yerusalem bersama Yesus dengan berjalan kaki. Ungkapkanlah apa yang dalam hatimu kepada Yesus. Sekarang dengarkan suara dari Yesus sendiri. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Yesus secara pribadi kepada kamu. Dengarkanlah itu. Apa yang ingin dikatakan Yesus kepadamu. Sekarang bayangkan bahwa Yesus lenyap dari kalian setelah mengucapkan salam perpisahan dan kalian meneruskan perjalanan ke Yerusalem dan bertemu dengan murid-murid yang lain dan membagikan cerita yang kalian alami di Emmaus. Bayangkanlah kalian membagi kabar gembira tersebut kepada murid-murid yang lain.
Marilah sekarang kita menutup meditasi kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mendoakan doa singkat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Perlahan-lahan kita bisa mulai masuk kembali ke dalam posisi normal dan bisa membuka mata kalian dan kita bisa kembali dalam posisi yang biasa. Dan seperti biasa kita taraf berikutnya akan mencoba sharing terhadap pengalaman meditasi yang tadi, ataupun ada pertanyaan ataupun ada mungkin kesulitan, silakan saja, atau mungkin baru pertama kali ikut. Sebelumnya mungkin moderator ada something yang ingin diberitahukan tentang sharing ini? Ya Romo, teman-teman, kita akan terus record sharing karena sharing merupakan kabar gembira. Kalau ada yang tidak comfortable untuk sharing secara bicara, bisa ditulis di teks. Ini kita sudah tadi diskusikan antara Romo internally ya. Sekali lagi, sharing itu kabar gembira, bisa menguatkan iman teman-teman yang lain. Silahkan yang mau sharing, either unmute atau menuliskan dalam teks, atau seperti Romo bilang, kalau ada pertanyaan, silahkan. Untuk membantu sharing, saya akan memberikan beberapa pertanyaan seperti ini. Mungkin bisa di bagian bahan renungan juga. Biasanya spontan ya para peserta, tapi mungkin juga ada butuh waktu. Bisa melihat di screen, itu ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita untuk merefleksikan pengalaman tadi, dan mungkin bisa di-share. Ya, tidak terbatas pada itu yang bisa di-share, tapi hanya untuk alat membantu saja. Romo. Ya, silakan. Romo Yandli. Ya, daripada nunggu-nungguan ya, saya mau share. Biasanya kan Romo kan kita meditasi, kalau saya biasanya kalau nggak pagi, siang. Ini malam rada susah Romo. Karena terlalu capek, ini gampang ketiduran. Tadi dari semuanya terus terang saya cuma bisa meditasi sekitar 15 menit kali, nggak sampai setengah jam gitu. Basically waktu Romo bilang berjalan, saya gambarannya seperti berjalan di Jakarta, di Indonesia. Saya berjalan dengan suami saya, santai gitu, jalan dengan suami saya berdua. Terus Romo bilang tiba-tiba ada Yesus kan, ada bukan Yesus, ada strangers gitu ya. Strangersnya gambaran saya pakai bajunya kayak orang Yahudi gitu, yang ada kain-kainnya gitu. Sedangkan suami saya pakai celana pendek gitu ya. Nah lalu lalu jalan begitu, saya cuma bisa sempat nanya orang itu, Anda dari mana gitu, orang stranger itu. Dan stranger itu cuma jawab satu jawaban saja, dia bilang Yerusalem, dia bilang gitu. Udah itu saya hilang tuh. Udah itu hilang, nggak masuk lagi ya, nggak in gitu. Terus udahan pas Romo bilang masuk lagi bacaan kedua, ketika di rumahnya itu memecah-mecahkan roti, itu bagus sekali di situ. Saya melihat saya ada di ruangan yang sederhana, bukan di Jakarta, udah nggak tahu di mana itu tempat, saya nggak pernah lihat, tapi suasananya tuh enak gitu ya. Terus pas orang itu yang Yesus itu memecahkan roti ragi roti yang tak beragi itu, yang bulat tuh, yang saya pernah lihat. Kita juga pernah lihat kali ya di Egypt saya
pernah lihat roti itu ya, di roti yang hosti gitu ya, tapi yang dibikin pun yang dibakar, bukan yang bagus seperti kita pakai sekarang. Lalu Yesus tuh pas dia petahin begitu, tiba-tiba ada kayak nyala gitu Romo, sinar terang, bagus sekali. Kalau saya bisa paint itu, wah, it's fantastic gitu ya. Terus kayak ada sinar terang begitu. Itu dia bagi dua dia bagi lagi kira-kira seperti bentuknya seperti itu segitiga gitu, dia bagi terus dia bagi ke orang-orang gitu ya. Udah saya cuma itu aja yang saya lihat. Lalu bilang apa yang dia katakan gitu ya, apa yang saya rasakan. Saya merasa peace and joy, satu perasaan saya peace and joy. Terus Yesus, apa yang Yesus kata, saya ingat dia bilang peace be with you, my with you, something like that gitu. Lalu terus pas yang dengan mau bilang Yesus ikut kita ke Yerusalem, apa yang saya ngomong ke Yesus cuma bilang begini, stay with me Jesus, itu aja yang saya bilangin. Nggak lama Yesusnya kan akan lenyap tuh, kata Romo kan, saya ikutin gitu ya, otak saya ngikutin gitu. Tapi sepertinya Yesus menjadikan kudus, itu aja yang saya ingat. Yesus menjadikannya, nggak ngomong banyak, cuma mengatakan I have to go gitu, tapi nanti akan mengirimkan Roh Kudus, something like that gitu. Nah sekarang pertanyaan saya Romo ya, kan ini sebenarnya dia Yesus yang 11 ya. Jadi yang cerita yang di Emmaus itu, he is not appear to the 11, he appeared to one of his disciples, right? Yeah, not the 11, not the begitu ya? Ya. Oke. Dan terus kan Romo bilang kan dia tiba-tiba lenyap. Apa saya dari dulu tuh perikop ini saya dari itu misteri ya. Saya tuh misteri kebangkitan dari dulu kalau saya dengar gini ya. Hantunya Tuhan, maksudnya is that the Holy Spirit of Jesus appear to them gitu. Jadi istilahnya hantu yang Holy Ghost gitu, the Holy Ghost of Jesus appear. Kan kalau kita kan secara orang lahiriah kan kalau udah mati kan masih katanya soalnya mengawang-awang gitu, jadi bisa kembali. Apakah itu gitu Romo? Itu pertanyaan saya. Oke. Ya pertama thank you for sharing. Jadi apa yang sharing oleh Yanli tadi itu suatu hal yang bagus karena dia bisa membayangkan dia di Jakarta itu boleh saja begitu menggunakan imajinasi atau bagaimana ketika itu ya there's something good ya. Jadi tidak mesti di Yerusalem ya, seperti saya katakan tadi ya, Jakarta juga boleh atau mungkin suasana rumahnya di mana juga ya, itu ya there's something you use your imagination seperti itu ya. Ya ini dia Yesus muncul kepada pengikutnya ini bukan dari yang 11, karena yang 11 kan masih di Yerusalem dan mereka masih sembunyi. Mengapa Yesus bisa hilang seperti itu segala macam? Jadi kita harus lihat bahwa setelah kebangkitan Yesus itu tubuhnya itu ada secara tubuh secara fisik, tapi dia telah melampaui limitation, physical limitation dari human being seperti itu. Jadi maka kita lihat di perikop kitab suci, dia bisa masuk dan keluar dari ruangan yang meskipun ditutup seperti itu ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Saya pikir secara singkat saja, nanti mungkin kita bisa diskusi lebih panjang, tapi pada intinya bahwa dia sudah melampaui physical limitation of human being sehingga dia bisa masuk ke ruangan tertutup segala macam dan juga dia bisa hilang begitu. Jadi itu that's the short explanation itu. Nanti kita bisa diskusikan lagi gitu ya. Ya thank you untuk ini. Nanti saya catatan. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih banget, thank you. Ada yang lain yang ingin sharing? Romo, Elisa. Oh ya, silakan Elisa. Terima kasih ya Romo buat bimbingannya. Ya, sama-sama. Tapi kali ini agak susah ya untuk imagine. Karena saya bayanginnya lagi jalan sama suami sama kayak Yanli. Oh ya, tidak apa-apa ya. Tapi gimana? Karena self distancing,
Jadi saya nggak kebayang ada orang ngikutin saya, Romo. Oh, Jadi saya stop di situ, nggak susah untuk membayangkan. Waktu ya. masih jalan berdua sama suami saya, kebayang kayak batu berdebu gitu ya, panas. Tapi saya tahu suami saya tuh nggak demen panas, nggak demen debu. Jadi begitu. saya bayanginnya dia lagi cerita, aduh panas amat, berdebu sekali gitu. Terus jadi saya udah gitu ada orang datang, saya distance myself karena dengan keadaan seperti ini jadi agak susah jadi di blok. Tapi setelah yang Romo ceritain membagi-bagi roti gitu ya, saya kebayangnya rotinan. Kan Holy Spirit datang, si Riyadi juga bayangnya rotinan katanya Romo. Terus kan itu kalau Holy Spirit datang ke kita biasanya gitu tuh happy beyond the ini deh ya, expectation, seneng. Terus pas lagi jalan sama Yesus, Robo kan bilang mau ngomong apa sama Yesus, apa Yesus ngomong apa sama kamu? Yang saya kedengarannya dia bilangnya just love me above everything and believe it. That's all, Romo. Udah gitu saya nggak bisa imagine apa-apa lagi. That's good, Elisa. Ini there's something good. I mean, don't feel bad kalau kamu mengatakan agak kesulitan ya. Bisa banyak hal ya, mungkin karena sudah 2 minggu terakhir tidak sempat lagi praktis ini, jadi butuh waktu bisa jadi ya, atau juga mungkin ada suasana saat ini ya, karena social distancing kamu bilang juga mempengaruhi, bisa jadi ya. Tapi at least kamu bisa masuk ke scene itu dan merasa dekat dengan Yesus kan. Jadi itu cukup bagus, bisa bayangkan itu ya. Kehadiran Riyadi di situ dalam doamu bukan something bad ketika, tapi make it real bahwa memang Yesus bisa hadir di tengah kalian dan kalian juga bisa bagi roti bersama dengan dia ketika itu. Oke. Terima kasih Romo. Ya. Halo Romo, Cindy nih. Oh ya, Cindy. Ya, saya mau berbagi aja waktu saya meditasi. Saya lagi bayangkan perjalanan balik dari waktu mama saya sudah meninggal, terus saya balik dari Indo ke Amerika. Tadinya sih awalnya membayangkan sama Joseph, tapi kemudian tiba-tiba waktu Romo bilang, bayangkan ya perjalanan yang kamu lalui, tiba-tiba saya di mobil sendiri gitu, si Josephnya udah ditinggalin. Terus habis gitu Yesus datang dan Yesus berkata, dia bilang, kamu apa kabarnya? Tapi saya cuma bilang oke. Dan saya diberikan kesadaran bahwa pada saat itu saya tuh berusaha membawa beban kesedihan saya sendiri gitu. Jadi Tuhan Yesus memberitahukan saya bahwa pada saat itu dia kasih contoh aja, ini nih satu saat di mana kamu punya beban berat dan kamu mau bawa beban kamu itu sendiri. Padahal saya ada di situ dan saya sedang menyapa kamu. Terus ya pokoknya saya mendapatkan kesadaran yang sangat dalam bahwa ya itu salah satu waktu di mana apa saya kurang percaya sama Yesus, apa karena saya kepingin bawa beban saya sendiri. Pada saat itu saya seakan-akan menolak bantuan Yesus. Dan kemudian karena kesadaran itu, terus Yesus menatap saya gitu. Terus Yesus berkata, jadi gimana sekarang kamu? Jadi waktu itu saya jadi tersentuh saja sih bahwa ya saya minta bantuan Tuhan juga supaya lain kali di masalah yang akan datang, bahwa saya juga bisa lebih percaya gitu sama Tuhan dan bisa lebih sadar bahwa ini bukan bebannya saya untuk saya bawa gitu. Ya gitu aja Romo. Thank you. This is good. You use your imagination. Itu waktu perjalanan pulang dari setelah kematian mama kamu,
Ya itu ya kita bisa gunakan itu. Dan kalau misalnya kamu bisa develop lagi, misalnya pas doa itu bisa juga kamu ketika itu gunakan momen itu untuk merecall kembali bagaimana perasaanmu ketika itu, dan juga bisa kamu bawa ke Yesus. Itu satu halnya juga bisa saya rekomendasikan dalam situasi itu sebetulnya. Kalau kamu bisa masuk ke situ, ingat gimana ketika itu, bawa itu ke Yesus yang mungkin saat itu datang sedang bersamamu ketika itu. Kasih Romo. Ya. Kita masih ada waktu, jadi silakan kalau ada yang ingin sharing atau ada pertanyaan lebih lanjut juga tentang baik meditasi ini sendiri, mungkin baru pertama kali ikut, ataupun terhadap perikop kitab suci, ataupun ada hal yang lain sehubungan dengan masalah kebangkitan, ya bisa juga ditanyakan. Halo Romo. Ya. Ini Ivon Romo. Oh ya, Ivon. Maaf tadi telat. Abis dari kantor sama beli grocery sekalian, jadi terus telat nyampe. Jadi terus ini juga baru pertama kali, jadi mungkin masih belum bisa fokus Romo. Ya, tidak apa-apa. Terus tadi disuruh terus pas Romo bilang disuruh ngebayangin jalan gitu, itu imajinasi saya tuh masih kecampur antara jalan berdua sama tadi pas jalan pulang gitu, habis dari kantor. Terus waktu Romo bilang stranger gitu, tapi karena saya udah mikir itu Yesus, jadi udah kayaknya nggak bisa ngebayangin bahwa itu stranger gitu. Jadi apakah itu gimana ya? Apa sebaiknya waktu kita imajinasi itu, tapi kan kayak kecampur gitu sama dengan akal pikiran kita gitu kan, mikir ini mah Yesus bukan stranger. Gimana caranya supaya maksudnya apa itu salah, apa benar, atau apa just go with the flow, atau gimana gitu. Ya, thank you Ivon. Ini baru bergabung ya dengan kita, ini ya bagus. Ini yang pertama saya anjurkan ya pelan-pelan saja, jangan buru-buru seperti itu untuk ingin bisa masuk ya. Ini sebuah proses ya, karena kita akan ada 7 minggu. Kalau kamu bisa ikut selama 7 minggu ya lebih baik, sehingga pelan-pelan ini next 7 weeks semoga kamu bisa lebih terbiasa dengan ini. Jadi pertama jangan feel bad, ini susah segala macam, itu pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya kecampur dengan situasi real, misalnya kamu tadi membayangkan pulang dari kantor, itu tidak apa-apa. Bayangkan juga perjalanan pulang dari kantor itu sebagai perjalanan kamu ke Emmaus, bisa juga, boleh seperti itu. Gunakan itu sebagai alat bantu membayangkan kamu bagaimana kamu berjalan dari kantor ke rumah, itu sebagai your Emmaus walk, begitu ya. Jadi kalau itu yang ada di pikiran kamu. Lalu yang ketiga, kalau misalnya kamu bilang ini gimana ini kok ada Yesus, saya sudah tahu siapa. Seperti yang saya sering katakan kepada teman-teman di sini, dalam doa ada meditasi ini, kalau ada pemikiran-pemikiran lain dari luar, anggap saja sebagai uninvited guest. Ini ada party, kalian sedang pesta, ada tamu tidak diundang, seperti itu. Jangan diusir, tapi didiamkan saja. Kamu fokus kepada tamu yang kamu undang. Itu maksudnya fokus membayangkan ini stranger seperti itu. Meskipun kamu pemikiran ada, biarkan saja itu. Jadi like uninvited guest, didiamkan saja seperti itu. Just slowly fokus ke your invited guest yang kamu ingin kita lihat di situ. Jadi pelan-pelan saja dulu. Jadi ini masih
kamu pengalaman pertama, so not bad. Kamu sudah bisa membayangkan seperti itu juga. Yeah. Hopefully you can join us the next Makasih, segment. Romo. Yeah. Terus saya juga mau share Ya, silakan. pas terakhir jalan balik gitu ke Yerusalem. Terus membayangkan apa yang saya mau ungkapkan gitu. Saya cuma mau share, saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu, cuma cuma just be in the silence gitu sama Tuhan, terus ya berasa terharu gitu dengan His presence. Terus dia cuma bilang jangan takut gitu, I will be here gitu. Ya udah, makasih Romo. Ya, thank you. Yang kamu sudah masuk dialog dengan Yesus itu sudah cukup bagus itu sebenarnya. Thank you Yvonne for sharing. Yeah. Kita sudah hampir mendekati jam 9, tapi saya masih buat kesempatan terakhir. Ada yang ingin sharing? Yang dari suara pria belum ada hari ini. Kecuali tadi kebanyakan dari suara yang dari female. Mungkin ada yang mau sharing? Riyadi atau apa? Joseph yang ditinggal pacar tadi. Ya, kalau tidak ada ya mungkin ini sebagai pembukaan saja kita untuk kembali ke program meditasi online ini selama 7 minggu ke depan dengan tema resurrection seperti itu. Sebelum ditutup, mungkin ini Mayu ada atau instruksi lebih lanjut tentang ini, tentang program-program kita? Kita ada satu program lagi yang baru, tapi itu hari Minggu ya. Jadi saat ini kita ada 2 online program juga bersama Romo Hendry. Hari Minggu itu iman yang berpikir. Itu mungkin dinamikanya agak berbeda dengan ini ya. Ini lebih ke arah meditasi. Ya, begitu saja Romo. Ya, iman yang berpikir lebih pada dialog sebetulnya ya. Next meeting, in the first meeting itu temanya apakah coronavirus ini hukuman Tuhan. Jadi kalian semua bisa hadir. Oke, kita bisa tutup malam hari ini dengan doa penutup, yaitu doa dari Kidung Maria. Oke. Kita bisa tutup bersama. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersuka cita karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan aku, hambanya yang hina ini. Oleh sekarang aku sebutnya yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang-orang yang berkuasa diturunkannya dari takhta, hina-hina diangkatnya, orang lapar diangkatnya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya dengan tangan kosong. Janjinya pada leluhur kita, Allah Israel hambanya. Yang dikasih sayang kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pernah sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Amin. Thank you Romo, thank you Mayo, thank you semuanya. Selamat malam semuanya. Okay. Thank you Yanli. Thank you Mayo. Terima kasih semua. Thank you Romo. Thank you Mayo semuanya. Bye. Thank you Tante.